Halo Sobat SMK, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama BBK, Bincang bersama Oscar. Nah Sobat SMK, pada episode 19 kali ini kita akan membahas hal yang menarik, sangat bermanfaat untuk kalian semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cyber security. Saya J. Altika Dan saya Valeska Faustina Chandra yang akan memandu acara BBK kali ini. Untuk episode kali ini, kami telah mengundang dua gestar yang ganteng-ganteng dan kece banget loh. Guest kita kali ini merupakan guru SMK Cinta Kasih Suci yang bergelut di bidang teknologi. Langsung saja kita sambut Pak Mas Haji Rahmat dan juga Pak Clay Marvelous Moner. Halo Pak Haji dan Pak Clay. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya, saya penting yakin semangat dan ya ibaratnya mah Baik nih Pak. baik aja lah. Nah, kalau Pak Clay gimana nih? Cukup baik. Ya, Pak. Iya. Nah, sebelum itu kami dan tim BBK lainnya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak telah meluangkan waktu dan hadir untuk episode kali ini. Nah, kita ini bakalan ngebahas tentang cyber security nih Pak. Jadi di zaman digital ini kan sebelumnya kasus seperti kebocoran data dan hilangnya data-data yang penting sudah sering terjadi kan Pak. Dan kasus-kasus tersebut sangatlah berbahaya. Dalam menjaga keamanan data, terlebihnya data yang bersifat privasi sangatlah penting bagi semua orang. Bahaya-bahaya yang terjadi karena tingkat keamanan yang rendah pun dapat kita cegah dengan konsep cyber security ini Pak. Pada zaman yang serba digital, sudah sewajarnya kita memahami tentang cyber security kan Pak. Nah, baik untuk individu ataupun kelompok. Nah, pada episode BBK kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua gestar mengenai hal seputar cyber security. Gestar yang kami undang akan menjelaskan serta memperkenalkan konsep cyber security. Berawal dari pengertian cyber security hingga peran pentingnya dalam menjaga keamanan data. Dengan episode BBK kali ini, semoga Sobat SMK dapat memahami pentingnya cyber security untuk menjaga keamanan data kalian. Harapannya, setelah menyimak video ini, data penting Sobat SMK yang bersifat privasi dapat terjaga dengan aman ya. Nah Pak, berdasarkan pengalaman Pak Haji dan juga Pak Clay yang sudah lama bergelut di bidang teknologi nih Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan arti dari cyber security dan mengapa sih Pak kita harus mengenal tentang cyber security? Pak Haji dulu silakan. Kalau dari saya ya, kalau kita bicara cyber security ya, kalau mungkin lebih ke advance-nya kan kita membahas tentang kriptografi, steganografi yang berkaitan dengan sistem. Tapi kalau untuk membahas seperti itu mungkin agak terlalu panjang dan mungkin yang nonton BBK Podcast ini tidak akan mengerti. Jadi mungkin saya mungkin ngejelasinnya secara umum aja yang mungkin orang awam pun mungkin bisa paham tentang cyber security. Gampangnya gini, kalau kita bicara security, berarti kita bicara tentang data. Ya, tentu setiap manusia punya data. Nah, kenapa kita bicara cyber? Karena di era digital ini, cyber teknologi atau ya handphone aja sudah mungkin di kalangan di bawah umur sampai orang tua sudah bisa menggunakan. Kenapa kita kalau bahasa gampang saya sih gini ya, yang cyber security itu lebih kepada bagaimana mengamankan sebuah data, bagaimana mengamankan sebuah privasi data seseorang. Ya, itu dari saya sih, itu mungkin dari Pak Clay dulu sebelum mungkin bisa menambahkan lagi. Oke, terima kasih Pak Haji. Saya mau menambahkan untuk apa itu cyber security ya kan tadi pertanyaannya. Kalau melihat dari sisi industri gitu, kita kenal ada namanya di industri itu ISO. Jadi ISO itu standar organisasi lah untuk kualitas suatu, entah itu perusahaan, entah itu suatu produk, itu ada ISO-nya. Saya mau membahas dari ISO untuk di bidang IT.
12032 2012. Itu untuk IT nih gitu kan, cyber security. Jadi di sana ada membahas untuk cyber security adalah upaya bagaimana kita untuk mengamankan, ada 3 poin sih sebetulnya gitu kan. Di situ ada untuk konfidensial gitu kan, gimana kita sistem keamanan ini kita lebih kerahasiaan gitu. Betul. Terus ada lagi integrity ada di situ. Terus yang lainnya lagi, jadi ada untuk kayak pengadaan. Iya. Jadi sebetulnya ada 3 itu poinnya di cyber security. Itu sih sebetulnya. Jadi kalau untuk 3 itu memang upaya bagaimana supaya kita bisa mengamankan 3 itu sebetulnya. Lebih ke privasi perusahaan ya. Iya. Kalau untuk perusahaan ya bisa juga untuk perorangan bisa juga. Iya, betul. Gitu. Ya. Karena kan dunia sekarang ini kan memang internet semua kan, beda sama dulu kan gitu. Jadi memang harus benar-benar jaga sih. Ya mungkin Gitu sih. intinya semua ke data sih ya. Jadi ya semua manusia itu punya data. Makanya mungkin kalau ditanya cyber security adalah semacam sebuah teknik keamanan tentang bagaimana mengamankan sebuah data, baik itu data personal maupun data kelompok. Itu sih kesimpulan sederhananya. Ya, berarti menurut Bapak Fai dan Pak Aji, jadi kalau misalkan cyber security ini lebih menjelaskan kayak keamanan, terus juga privasi kita, jaga kita kayak ini gimana sih cara menjaganya, terus juga lebih hati-hati juga kalau misalkan kita ngasih informasi atau data-data kita kan. Lalu Pak, berdasarkan kejadian akhir-akhir ini, banyak didapati kebocoran dan pencurian data terjadi baik kepada suatu kelompok, instansi, dan bahkan individu yang dilakukan oleh seorang peretas bernama Bjorka. Sebenarnya menurut Bapak, mengapa hal ini dapat terjadi dan seberapa buruk dampak yang dapat dihasilkan dari kejadian tersebut? Mungkin secara teknisnya dulu Pak Clay, mungkin bisa secara IT-nya dulu. Oke, kalau dari sisi teknisnya IT itu lebih kepada fungsi ISO itu sendiri gitu kan. Sebetulnya ISO itu kan kita untuk gimana kita menetapkan suatu fungsi untuk menjaga gitu kan, untuk menjaga hal yang dibuat ISO itu gitu kan. Jadi kalau untuk keamanan cyber security sendiri sebetulnya bukan cuma sekedar kita ngamanin pakai antivirus, bukan cuma sekedar itu. Jadi di situ ada perihal untuk kayak kita nyiapin untuk dokumen aja nih, kita itu termasuk ISO, masuk hitungan ISO kalau di dunia industri ya gitu. Kita ngamanin dokumen, tempat kita nyimpen kayak gimana, terus kita untuk mengunci suatu file kayak gimana gitu, itu ada semua diatur. Itu seringkali memang kita kan yang awam kan mungkin cuma sekedar taunya cuma untuk pakai kayak komputer aja, kita kan nggak aware sama kayak misalkan kita harusnya kita ngejalanin sistem kayak autentifikasi misalkan, ya kan? Kayak misalkan kita mau masuk aplikasi apa, kita harusnya pakai 2 autentifikasi, nggak cuma password misalkan. Password kita gampang tebak, kita kasih lagi yang lain gitu. 2FA gitu kan, 2 verification, authentication, kayak gitu salah satunya. Ya, Gitu sih. kalau dari saya sebenarnya gampang sih. Penyebab kebocoran. Ya, mungkin bisa dari MC bisa tahu kenapa sih bisa bocor, salah satunya. Kalau dari pandangan MC. Kalau dari pandangan saya sendiri juga apa ya Pak? Iya. Ya, namanya keamanan juga, terus juga kita gampang banget untuk ngasih data-data kita ke orang lain kayak minta ini dong. Ya, berarti kan sebenarnya gini, ini buat para broadcaster ya, buat yang nonton, buat IBK nih, penyebab kebocoran data itu gampang sebenarnya, tergantung dari kita. Kadang-kadang data kita itu dianggap sepele. Contoh yang paling gampang, KTP. Jadi saya gak ada KTP, gak bawa nih, kebetulan dia. Nggak punya Pak? Oh, nggak punya. Nah, zaman sekarang asal foto cepet-cepet pinjol, asal foto KTP set, ya, cair, ya, terus upload di NFT atau di Facebook. Itu kan mereka kayak ibaratnya nggak sadar bahwa apa itu data penting buat dia itu apa gitu artinya.
Dan ketika data bocor, larilah kemana-mana, salahin A, B, C, D, E, F, G. Padahal sejak awal dia itu kayak nggak sadar atau mungkin nggak mau tahu data itu. Banyak lagi penyebab kebocoran. Ada mungkin lebih gampang nomor telepon, ya. Lebih gampangnya gini. Contohnya WA. Kadang-kadang kita kalau lihat WA, ya, misalkan, oh ada ini, ada Oppo event atau promo, disuruh masukin nomor telepon, bla 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 bla. Kita kan mungkin kalau orang awam mikirnya, oh gue dapet hadiah nih, asal masukin, padahal nggak baca dulu, nggak dilihat dulu. Nah ini salah satunya. Jadi kalau dari saya sebenarnya banyak faktor dari manusianya. Mungkin kalau saya lebih ke tekankan adalah literasi membacanya. Ya, Cocok. literasi membacanya yang kurang. Disuruh baca nggak mau. Giliran kenapa-kenapa nyalain A, B, C, D, E. Nyalainnya orang lain. Kesalahan diri sendiri. Lalu juga dalam hal internet, ya semua sudah tahu, buka website asal-asalan, buka website, saya penting pakai aja. Sebenarnya sebagai seorang pengguna teknologi tidak seperti itu. Seawam apapun orang, tentu kita harus aware dengan keamanan. Kita harus hati-hati dengan penggunaan. Ibaratnya internet itu pisau bermata dua. Di sisi lain bisa positif, di sisi lain bisa negatif. Nah, yang tadi bilang Jorka ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara Jorka, ya, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Nah. Sebenarnya mungkin kalau kalian bisa lihat flashback dulu waktu Telkomsel menaikkan paket yang setinggi langit, itu hacker itu bikin Facebook kayak semacam di paste ya, atau di hack, bikin tulisan. Ini paketnya kok mahal banget. Sebenarnya itu bukan hal kaget sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi kebocoran? Karena ya kita harus akui, Indonesia ini bukan Pulau Jawa doang. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua. Ya tentu sistem keamanan di Indonesia tidak secanggih yang di luar negeri. Ya karena kita berbagai pulau dan itu pun tidak mudah sebenarnya mengembangkan sistem yang se-Indonesia seperti itu. Ya. Jadinya ya ibarat kata sistem itu pasti akan jebol pada waktunya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau dengan kebocoran seperti itu ya yang Jorka itu kita harus cek lagi apakah benar atau tidak, dan kita jangan terlalu nge-hype sebenarnya. Jangan terlalu ibaratnya panik ya. Nah, panik boleh, tapi ya tetap kita harus tenang dalam kita mencari solusi tentang kebocoran data-data tersebut. Dan jika misalkan data kebocoran itu terjadi di kalian, segera laporkan pihak berwajib. Itu juga penting, ya penting. Karena jangan sampai gini dibocorin dibiarin aja. Kadang ingat, sekali data ada bocor, maka menyesal Anda seumur hidup. Menyesal itu tidak duluan, belakangan. Anda punya hacker punya satu nik kakak, kasih aja pinjol. Kalau saya jadi hacker, dapat satu kakak, gua kasih aja pinjol 100 juta. Yang kena tagihan siapa? Yang kena. Gitu. Jadi tolong buat yang nonton, ya, kalau ditanya masalah Jorka, semua kembali lagi ke yang menonton ini. Penting nggak data itu? Data kita penting nggak? Privasi penting nggak? Kalau misalkan nggak penting, yowes. Tapi kalau penting, segera aware, segera update pengetahuan kalian tentang keamanan teknologi. Karena seawam-awamnya kita, kalau kita tahu tentang keamanan data, cyber security, maka ya data kita akan terjaga. Gitu. Mungkin dari Pak. Aku tambahin ya. Ya. Tadi itu pertanyaannya ini ya, kejadian akhir-akhir ini banyak dapati kebocoran itu ya. Wah ini dapat terjadi. Oke, jadi dari Bjorka itu kan,
yang lagi ramai kan gitu Ya. kan. Sebetulnya sih kalau aku lihat ke belakang lagi sih sebetulnya bukan cuma Bjorka gitu. Iya. Indonesia punya banyak hacker-hacker Banyak. keren gitu kan Banyak sebetulnya, sebenarnya. gitu. Iya. Dari ada yang bisa mindahin satelit, waktu itu saya ingat ada yang bisa mindahin Ya, satelit, bener ya. ada yang bisa matiin satu jaringan NASA, 10% mati tuh internet sama dia. website pemerintah aja bisa. Indonesia punya tuh gitu. Ada lagi yang bobol data sampai data ini kalau nggak salah data orang luar ya. Pernah dibobol juga Bank sama dia. Amerika ya dulu Korea. Pernah dibobol juga Ya, sama dia pernah. gitu. Jadi sebetulnya kenapa mereka bisa gitu kan? Karena mereka ini salah satunya orang-orang yang ahli di logiknya mereka main gitu kan. Terus mereka ngerti coding gitu. Jadi dimainin lah. Mereka cari sisi-sisi celah-celah yang bisa dimasukin sama mereka gitu. Kan banyak sih makanya. Makanya dulu itu waktu di kantor saya yang lama gitu kan. Begitu saya ketemu hal-hal kayak gitu, pasti hal yang paling pertama saya lakuin, kita matiin dulu ininya, internetnya. Itu paling pertama tuh gitu. Karena dari situ dia bisa berkembang biak, bisa kemana-mana gitu. Itu dulu kita matiin. Ya. Kita mungkin menyambungkan juga ya, mungkin kan kasusnya kayak Amerika ya tadi ya. Mungkin kalian masih ingat dengan kasus ransomware WannaCry mungkin ya, yang bisa sampai rame sampai rumah sakit ke encrypt ya, rumah sakit apa ya kalau nggak salah saya lupa. Itu Kayak encrypt terus dia minta tebusan. minta tebusan pula ya, dan mungkin Bitcoin. kalau Bitcoin ya, tahu Bitcoin harganya berapa? 200 juta untuk satu Bitcoin doang. Nah, itu sebenarnya ada di materi ya cyber security yang saya bilang tadi, ada kriptografi di sana. Cuma saya tidak menjelaskan di sini. Cuma intinya adalah kebocoran ini kan lebih kepada kita sendiri. Ya, kalau kita misalkan aware gitu ya, mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi ya sebenarnya. Saya sih itu sih kalau kita bicara penyebabnya ya, untuk masalah Bjorka ini ya intinya ini bukan hal baru gitu. Saya sih itu. Jadi menurut Panji dan juga Pak Kleng, dari penyebab kejadian tersebut itu menurut pribadi masing-masing. Kalau misalnya memang merasa itu data penting, berarti ya harus dijaga, Iya. harus membacanya baik-baik. Iya, karena kalau misalkan kalau kalian punya data penting gak di aware ya orang bisa suka kamu gitu loh. Tapi satu sisi gini juga ya, misalkan dari kitanya udah aware, tapi dari si perusahaan yang kita, misalkan kita menggunakan aplikasi apa nih? Ya, Dari mereka juga kadang-kadang kan nggak ini ya, juga. ya, Gitu. ya kasus KTP lah ya. Sistemnya mereka. Gitu. Ya, tapi ya paling tidak dari kita sendiri aja udah aware kalau masalahnya tadi ya itu urusan kelompok ya, kayak kita juga nggak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya dari kita sendiri sudah mempersiapkan gitu. Jadi dan juga kita jangan terlalu mengandalkan seseorang gitu ya, misalkan pemerintah or something gitu. Kadang-kadang kan pemerintah ya kayak gitu, ya menangani ya ala kadarnya sih gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri, apa penyebab dari rendah tingkat cyber security di Indonesia? Selain karena tingkat cyber security di Indonesia yang masih rendah, oleh faktor pendukung apa saja Pak yang mempengaruhi tingkat keamanan cyber di Indonesia? Mungkin dari Pak Play? Oke, kalau dari tingkat lebih rendahnya itu mungkin karena dari kurang aware-nya, kurang sadarnya nih masyarakat gitu kan. Pentingnya data mereka yang mereka keluarin di dunia maya, cyberspace lah gitu kan. Cyberspace kan itu kan kayak hubungan antara kita terus dengan perangkat lunak, dengan perangkat-perangkat yang lain nih. Cyberspace kami bilangnya kayak gitu. Mereka kurang aware. Situ satu sisinya itu rendah ya, tingkat rendah. Terus faktor pendukung salah satunya karena mereka memang belum nggak tahu gitu kan. Menurut mereka mungkin dengan masukin password aja udah aman gitu. Sementara dengan semakin berkembangnya zaman kesini, seharusnya kita bisa masukin beberapa autentifikasi gitu kan. Bisa sidik jari, bisa macam-macam kan sekarang gitu. Itu salah satunya. Terus kenapa bisa ini lagi? Karena memang di kita itu nggak terlalu banyak yang aware ke sini, nggak ada perusahaan yang memang untuk menjaga cyber security ini gitu kan. Iya, menyepelekan. Beberapa perusahaan paling cuma sekedar asal kayak kita nyimpen di cloud gitu kan, salah satunya
apa sih orang cloud? Orang taunya cloud, penyimpanan cloud ini, wah keren cloud ini. Padahal sementara harusnya itu tuh diamankan gitu. Justru sebetulnya kalau kita nyimpen di cloud itu nggak aman gitu. Kita lebih baik nyimpen di komputer kita sendiri. Kayak gitu modelnya. Orang mikirnya canggih-canggih padahal ada di balik itu tuh ada sesuatu gitu kan. Betul. Apalagi zaman sekarang kan makin zaman sekarang ini aja udah teknologi udah maju nih Pak. Apalagi seterusnya kan Pak, makin maju-maju terus mereka ini malah kayak nyepelein kayak ini mah gampang cuma simpan paspor yang gini udah selesai. Padahal nggak seperti itu. Kebiasaan cuman sekedar pakai ya, tanpa tahu itunya gitu. Mungkin Esensinya. ya mungkin mendambakan ya. Jadi kalau dari saya sih ya tadi di awal ya saya bilang kadang-kadang ya kurangnya itu kita kurang baca. Literasi. Literasi baca. Promosi. Kenapa saya bilang gitu? Kalian tahu kalau install aplikasi di Google Play Store misalnya, kamu kan biasa Google Play Store nih. Pernah nggak baca ini kebijakan yang misalkan ada aturan ininya, pernah nggak baca dari situ nih? Betul. Tidak, itu yang bikin data bocor. Kalau kalian mau tahu, Salah satunya. iya. Kalau kamu nggak baca, misalkan kamu install aplikasi mod, misalkan BCA mod unlimited rekening bla 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 bla. Mungkin kalau orang awam, wih, duitku bisa 11 nih. Nah, ya kan? Ya pasti yang nonton pasti, wih, kamu bisa ya? Nah, kalau orang awam mungkin bakal mikir, wah, bisa nih. Tapi ketika kamu install, kamu nggak baca itu, ternyata saya pernah nemu aplikasi yang namanya BCA Mod Unlimited Money. Ada Pak. Kedengarannya aja udah. Ya, pada saat saya mau nginstal, iseng pakai HP ini, iseng nih, ini HP kecil gini. Ternyata saya baca pada saat install kan biasanya ada apa yang diizinkan. Nah itu yang masalah. Ternyata. Kayak saya izinkan, saya setuju. Nah itu ada kayak dia meminta izin untuk melihat foto, gambar, dan data-data kontak. Dan juga keseluruhan HP-nya itu dia mengizinkan atau tidak. Sekarang gini Pak Haji, itu aplikasinya namanya jelas-jelas nggak jelas ya. Iya. Ini kita kasih yang nama jelas nih, TikTok. Iya. Setiap kali install TikTok pasti dia ada tuh. Iya. Bersediakah kalian untuk ingin kontak semua mungkin? Nah, dari situ aja. Salah tuh. dari situ. Nah, makanya buat yang nonton ini sebenarnya ya, kalau misal apa-apa itu, tolong dibaca dulu. Karena tidak selamanya aplikasi itu aman. Ya, kadang ada ya aneh-anehnya juga sih. Tapi paling tidak itu pertama. Nah, untuk pendukungnya, ya itu tadi. Ya, masalah sistem kita. Ingat, kita walaupun di Jakarta saja masih bisa jebol. Pendukung ya, dari sistemnya. Apalagi di luar Jakarta. Dan juga, tidak semua orang itu jago cyber security. Kalau mungkin kalian mau belajar, ya, itu tidak banyak yang minat terhadap cyber security. Karena untuk mempelajarinya itu luar biasa. PR. Ya, kalau mau kuliah itu ya, itu luar biasa untuk mempelajari logat algoritma, logika, dan lainnya. Kalau dari yang saya ingin Pak Haji, Hah? rata-rata yang praktisi itu, Iya. yang bermasalah itu rata-rata mereka memang melakukan itu memang di luar, bukan pendidikan sih. Iya, Pendidik memang. ini cuma tahu gini, nanti Iya. mereka coba-coba tuh. Coba-coba semua, ya. Jadi memang selain mahal, ya mahal nak kalau kamu mau coba aja kalau nggak percaya. Datang ke kampus, tanya cyber security berapa biayanya. Tanya aja. Kalau mungkin yang nonton nggak percaya, tanya aja deh. Ya. Nah, juga tidak banyak orang yang bisa cyber security. Itu juga faktornya, pendukungnya. Apalagi itu tadi, apa yang lainnya? Ripak lagi? Yang apa tadi pertanyaannya? Cukup kayak kok rendah karena itu aja orang nggak aware. Iya, nggak aware sih sebenarnya ya. Jadi kita tuh kayak, oh ya sekali lagi ya, baru ingat. Kadang kita terlalu gembar-gembor ya, saya lihat. Wah, keamanan ini kayak tadi cloud. Udah simpen aja di cloud. Canggih Pak, canggih. Canggih, iya canggih sih. Nih, buat semua nih, buat ya teman-teman ya. Ingat, teknologi itu digunakan untuk memudahkan. Iya, betul.
Tapi kita harus lihat memudahkannya ini pasti ada maksud terselubung. Gitu loh. Kalau menggunakan cloud, ya jujur saya menggunakan cloud itu tidak pernah kalau bukan karena kerja. Saya biasanya kalau saya pakai hard disk, biarin aja mau 2 tera, ya. Buat saya ya daripada di internet nggak jelas, diakses kita nggak tahu, kita hilaf, sekali kita izin tak sebar kemana-mana, lebih baik data disimpan di lokal atau di benda fisik. Ya walaupun memang resikonya ya resiko alam ya, rata-rata ya resiko alam ya. Tapi ya paling Tapi tidak. sebenarnya itu efisien Pak Haji. Iya tapi efisien. Penggunaan cloud itu efisien asal Iya, asal kita tahu ngegunainnya nih gitu Iya. kan. Sebenarnya Kayak kita kalau kita nyimpen di sini nanti kita nggak usah bawa, kita tinggal buka di sana kan. Iya, sebenarnya gitu. Gitu. Cuman asal tahu aja apa yang kita simpan. Nah, Karena kadang-kadang kayak Google Foto itu aja, Samsung nih misalkan saya pakai Samsung, dia tuh ada fasilitas untuk nge-backup otomatis foto-foto gitu. Oke, kalau misalkan kita bener lurus-lurus aja nih orangnya, iya. nggak ada masalah, lihat aja foto gitu kan. Ya. Cuman saat kita entah kita public figure, entah kita orang-orang yang harus menjaga privasi bener-bener gitu kan, dan itu terbongkar keluar, ambiar gitu Ya, kan. itu mungkin ada cerita juga ya nih, kalau biar mau tahu. Jadi saya kan kadang hobi saya itu kan nge-service komputer, laptop ya kadang ya. Ya hobi saya sih sebenarnya. Ada satu orang, jadi laptop dia itu ada masalah bukan di hardware Pak Clay, di software. Jadi data dia itu ke encrypt, alias datanya itu ke acak lah, kena ransomware. Nah, saya tanya, kok bisa kena sih? Tahu nggak jawabannya Pak? Mau tahu? Saya udah ngapa-ngapain Pak, cuma make-make doang. Kita yang jadi seorang IT, kita bukan dukun. Ya dong, semua kembali ke awal. Tergantung awal kita. Terakhir kali makanya gimana? Ya kita sebagai orang IT, kalau saya ngebenerin ya mau bilang apa? Kalau dia bilang gitu ya paling solusinya ya udah paling bisa bersih beres. Tapi dia nggak rela. Oh data saya gini. Ya terserah deh. Kalau saya gampang. Ya udah Pak, saya emang nggak bisa. Tapi kalaupun bisa, harganya untuk memperbaiki data. Ingat nggak? Data itu kenapa penting? Karena sekalinya hilang, memperbaikinya itu sulit. Itu tadi. Biayanya. Kalau data penting gimana sih? Lo mau keluarin 1 miliar, lo mau keluarin 10 miliar, asal data bisa balik, nggak apa-apa deh. Kan gampangnya gitu kan? Perusahaan tuh gitu loh. Biarin aja deh, gue keluarin 10 miliar, yang penting data gue, penting gue balik. Itu perusahaan loh, pemikiran perusahaan. Jadi, please lah, kita boleh hype dengan teknologi, tapi tolong aware, gitu loh. Yang kalau ditanya kayak kalau biang kekurangan ya semua kembali ke kita gitu. Kalau kita membaca pengetahuan tentang teknologi, keamanan seperti apa, teknologi seperti apa, ya kita bisa lebih diri kita itu bisa lebih aman gitu. Ya gampangnya kayak pos kamling lah jatuhnya. Emangnya desa-desa kenapa jarang kena kemalingan ya karena mereka aware, mereka bikin pos coupling. Nah, sampai sekarang aman walaupun ya ada mistis paling tidak dari sana sudah kita tahu bahwa kita bisa mencegah gitu, menjaga keamanan. Gitu. Itu aja sih kalau kita. Nah, berarti simpelnya sih kayak mereka itu sebenarnya kalau misalkan kebocoran ataupun kehilangan data-data itu banyak kan salah mereka sendiri. Iya. Cuman nyalahinnya itu ini salahnya si A, si B, si C, padahal emang diri dia sendiri ya. Iya. Padahal kan gini lah, semua kita bukan dukun gitu loh. Iya. Ya, kita bukan dukun ya. Orang IT itu bukan dukun, IT juga manusia gitu ya, punya akal ya. Sabar bang. Iya dong. Iya dong. Karena kita selama ini jujur ya, kita selalu jujur. Kita IT itu kadang-kadang orang melihatnya IT itu semua bisa. Padahal nggak gitu. IT itu banyak spesialis. Kayak dokter lah, gitu loh. Dokter itu kan nggak mungkin dong bisa semua. Ya kali dokter umum bisa menyembuhkan telinga, paru-paru, ya nggak mungkin dong. Iya kan, punya spesialisasi sendiri sama dengan IT sebenarnya. Makanya mungkin buat teman-teman ya
yang mau berkecimpung di dunia IT, ya mungkin yang masih belajar, kembangkan ya, jangan sampai ya ya sekedar ya orang-orang masyarakat tuh memang seperti itu. Nah ya taunya ya IT bisa semua gitu ya gitu ya IT sekarang gitu. Nah, kira-kira Pak, jika semisal kejadian yang berkaitan dengan dunia cyber makin marak terjadi, bagaimana cara kita mencegahnya? Lalu jika kasus kebocoran data terjadi, bagaimana nih cara menyikapinya? Silakan. Gampang aja sih sebenarnya. Oke. Cara mencegahnya. Ya, cara cegah ya. Pertama, mungkin buat teman-teman kalau dari saya, di pengalaman saya, jujur, saya data itu tidak pernah bocor sebenarnya. Selama saya mungkin beberapa ya ibaratnya selama saya kuliah sampai sama saya hidup ya. Alhamdulillah sih tidak ada kebocoran. Pertama yang perlu kamu mungkin cara cegahnya adalah kita harus niatin dulu diri kita ini penting apa enggak. Kalau diri kita nggak penting, ya loss aja udah. Ya, misalnya diri kita penting nih, kita penting nggak? Dari situ kalau kita penting, kesannya penting. Contoh, kayak KTP. KTP itu kan ada NIK. Kalau kita misalkan nggak aware dengan NIK, kita ngecegah nih ya, kita ngecegah. KTP kita nggak jaga rawat, nggak jaga dengan baik, NIK kita asal share misalkan, asal foto, share di something gitu, nggak bisa. Biasanya tuh kalau kamu foto KTP apa, itu kan harusnya disensor tuh NIK-nya. Ya, jadi data-data seperti itu harus disensor ya, kayak angka gitu tuh. Itu harus disensor kalau mau publish di sosial media. Nah, tadi jadi kita penting, jangan asal publish di sosial media. Ini kan kadang-kadang kan biar ya biasalah biar tenar lah ya. Ya biar dapat buat pinjol. Ya sebenarnya sih ada masalah sih sebenarnya ya. Cuma mungkin itu tadi sih lihat dari apa ya? Mungkin kalau saya lihat angkanya itu loh. Jadi kayak misalkan kayak NIK itu sensor. Kalau mau nge-share KTP, terus KK. Nah, kadang saya pun juga kalau orang tua nge-share KK pun ya sebenarnya sih kalau dari saya tidak akan ngebocorin karena buat saya ya itu data penting, jadi saya tidak pernah bocor. Nah makanya saya selalu bilang mohon maaf bolehkah saya izin minta KK atau KTP gitu, karena tentu kembali lagi ya itu data mereka. Kalau dari saya sih pertama dari pribadi, kedua dari sosial medianya ya. Saya rasa sih itu kalau dari versi saya ya, selama saya hidup ya itu sih saya tekanin sih, saya membedakan data yang penting dan tidak, itu sih kalau dari saya. Ya Pak, Peneliti Parkley mungkin? Iya, jadi untuk cara kita untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Lalu jika kasus kebocoran data terjadi, bagaimana cara menyikapinya? Oke, kita jadi kayak ngomongin kalau udah kejadian nih gitu kan. Tapi kalau bisa sih kita mundurin lagi. Jangan sampai itu terjadi gitu kan, karena kalau terjadi udah bocor data, udah kita nggak siapa apa nih gitu kan. Jadi itu fungsinya yang tadi saya bilang di awal untuk ISO gitu kan. Jadi nanti kalau anak-anak ini udah mulai kerja gitu, mulai mengenal dunia industri, mulai mengenal dunia kerja, akan ketemu yang namanya ISO gitu, standar international standard organization. Jadi di situ ada untuk pangan, makanan, semua diatur sama mereka gitu. Jadi bisa diacu dari situ. ISO 12032 2012 tuh untuk IT. Jadi di situ bukan cuma untuk salah satunya untuk menjaga keamanan tadi gitu kan, untuk confidentiality, keamanan, terus untuk integrity sama untuk availability gitu kan. Jadi untuk confidentiality kan lebih kepada keamanan data pribadi. Ya kan gitu. Terus integritas lebih kepada data-data kayak KTP itu masuknya ke integritas, integrity gitu kan. Dan untuk kayak pengadaan gitu, gimana servis layanan itu selalu ada gitu. Kayak misalkan, contohnya gini, kayak misalkan contoh layanan website yang bergerak di bidang perbankan gitu. Mereka pasti punya ISO 12032 karena di situ ada untuk availability. Jadi nggak mungkin layanan mereka itu mati
Itu salah satu standar gitu kan. Jadi kalau memang perusahaan besar memang harus untuk serius di IT, untuk menjaga hal-hal tersebut, bocoran dan lain-lain, mereka harus menerapkan ISO 12032 2012 gitu. Karena bisa dilihat kayak misalkan banyak perusahaan-perusahaan Indonesia contohnya yang asal-asalan itu, mereka pasti nggak buka standar ya. Ya, karena duit ya perjuangannya Satunya luar itu. biasa. Iya. Terus di perusahaan itu biasanya kalau untuk yang lebih berkembang, selain ada apa ya, untuk cyber security kan kayaknya kesannya lebih ngejaga nih gitu. Ada loh perusahaan yang memang membayar orang untuk penetrasi. Jadi penetrasi itu mereka mencoba masuk sengaja nih, malah kita bikin website, bikin aplikasi. Ada nih orang gitu kan sengaja malah nyoba nerobos masuk. Dengan harapan apa? Ketemu celah. Jadi orang nggak nemuin celah lagi. Itu satunya. Ya, itu, dan bayarannya mahal. Ya itu pastinya. Yang terjadi di Apple ya, Apple. Ya, pernah. Apple, ya. Apple pernah. Di Apple itu kalau kalian mau tahu ya, jadi mereka kan memang ya ibaratnya nih kalau orang ya rumah, gue biarin aja pagarnya kebuka, pintu kebuka, udah lu silakan maling. Nah, ya tentu kalau kita sebagai maling kan tentu masuk dong. Padahal nggak tahu kalau di situ ada jebakan. Misalkan ditodong pakai pistol, I don't know. Nah, untuk mungkin saya nambahin masalah jika kebocoran terjadi, mungkin saya lupa ya. Sebenarnya sih ada dua cara sih sebenarnya ya. Kalau ini agak lawak sih sebenarnya, agak mungkin menyakitkan hati kalau bagi yang terkena. Yang pertama mungkin coba laporkan kepada pihak berwajib. Contoh, RT. Kok RT? Iya. Apa hubungannya RT? Kalau data penting, nih misalkan, ya data bocor kan data pribadi. Nih, RT, kehilangan dompet, RT dong. Ya kalau dompet iya Pak. Iya dong, iya dong. Kalau hilang uang siapa Pak? Hah? Hilang uang. Ya uang nasib aja deh. Nah, pertama kalau data hilang, misalkan dompet or HP, lapor RT. Ya, Pak, kan nggak ada korelasi ya? Ada. Kita tidak akan tahu loh kapan kehilangan itu, setelah kehilangan itu kita nggak tahu loh. Ya, RT, RW, ya. Walas dulu Pak, walas. Oh, walas tidak lah, jangan walas. Kan kalau hilangnya sekolah? Oh iya, enggak. Kalau ini kan ibaratnya kita di masyarakat. RT, RW, Kades, ya surat kehilangan lah, lu bikin surat kehilangan. Nah, terus lapor ke kepolisian. Itu cara pertama. Ya moga-moga aja data kita aman. Kalau misalkan cara kedua nggak aman, cara kedua adalah ikhlaskan saja, berdoa saja bahwa yang mengambil, yang mencuri data kita itu tidak disalahgunakan. Berdoa, ibaratnya wes lah, tawakal gitu loh. Dan lo berserah diri kepada Tuhan kayak gitu. Iya betul sekali. Ya, jadi ada dua cara ya. Udah itu cara pertama. Ya, itu salah satunya fungsinya yang dua FA itu Pak, dua authentication itu tadi. Iya. Jadi kan begitu hilang, kita bisa langsung cepat-cepat recovery kan? Ya. Itulah fungsinya. Ya, kalau misalkan yang mahir sih mungkin yang bisa ngerti ya bisa balik. Kalau yang ngerti. Kalau yang ngerti. Kadang-kadang kan Indonesia kan nggak mau tahu, padahal jujur. Saya kadang-kadang lihat, ini gimana gini. Padahal lu tinggal reset password, recovery, lu tahu nama ibu lu, nama apa, ya bisa balik sebenarnya. Kamu, ibumu. Ya nama ibu kan biasanya kalau di bank kan, tapi kan di bank ya, atau mungkin di elektronik mungkin biasanya kan kalau di email di internet itu kan kayak 3 pertanyaan itu, 3 question kalau biasanya bisa balik, tapi ya kalau nggak balik, udah berdoa aja, pasrah aja udah. Tapi kalau misalkan kayak kasusnya mungkin komputer, laptop, misalkan datanya diacak-acak hacker, ya mungkin kayak ransomware ya, mungkin sekalian aja kali ya. Ransomware nih mungkin ada yang pernah kena. Pertama sih kalau dari saya secara pengalaman, ambillah hard disknya diambil, lalu tunggu sampai aplikasi untuk memulihkan ransomware itu datang. Itu pengalaman saya. Jadi kayak decryptnya ya, karena yang ngebuat itu kan dia punya kuncinya ya. Kalau misalkan terkena ransomware, terus kalau misalkan
apalagi ya kalau ransomware, terus ya kalau cara pertama sih itu nunggu, cara kedua gampang install ulang alias ya bersih. Ya udah paling terakhir. Udah jalan terakhir ya. Jadi sebenarnya kan banyak ya, soalnya kalau kita bicara cyber security itu gak cuma internet doang, banyak sih sebenarnya ya. Di sini saya ngejelasin itu ada 2 versi sih, versi fisik dan versi internet, karena sebenarnya itu satu berhubungan nih sebenarnya ya. Ya kayak ransomware, bahkan ransomware itu sekarang udah lebih canggih lagi, bisa ngehack Facebook ya. Jadi kalau untuk kayak ransomware itu sebetulnya semua kan masuknya ke golongan malware, kami sebutnya malware. Iya. Jadi di situ ada trojan, ada virus gitu kan. Itu kan lebih untuk merusak data, ngacak-ngacak gitu. Iya. Ada lagi juga namanya kita untuk menjaga cyber security itu dibilangnya DDoS. Oh iya DDoS ya. Gitu kan. Denial attack itu kan, Pak. Ya denial attack ya. Gitu. Jadi justru yang mereka kacauin bukan data, bukan itu, tapi koneksi jaringan kita nih. Iya. Jadi saat teman-teman apalagi suka Main game. ngakses web-web nggak jelas, Nah, yang suka nge-cheat nih, biasanya suka terus nge-cheat game suka nih. pakai VPN gitu. Jadi terkadang tuh memang VPN. suka masuk iklan kan, kayak model gitu. Nah dari situ bisa masuk tuh kayak gitu-gitu. Ya. DDoS itu. Jadi saat kalian lambat, komputer bagus nih, laptop bagus, tapi kok jadi semakin lambat, ngakses internet cepet, padahal koneksi bagus gitu. Itu patut diwaspadai, ada serangan dari situ gitu. Ya. Sebetulnya banyak memang bentuk kalau ngomong cyber security itu luas. Virus-virus gitu. Ya. Bukan cuma virus sih gitu kan. Itu kan Ya. lebih ke jaringan yang disikat sama dia. Ya jaringan, dan ya jujur saya juga dulu mantan cheater, asik. Ya mantan cheater. Jadi pesan saya kalau situ mau nge-cheat, ya lu belajar dulu deh kalau nge-cheat gitu ya. Mau nge-cheat game, wah belajar dulu sama saya gitu. Kalau mau VPN, tobatlah nak, udah gitu aja. Ya karena ya ibaratnya hal kayak gitu kan nggak baik sebenarnya ya. Kalau udah kena aja lo, baru lo rengek gitu ya. Itu sih kalau dari kita, jadi ya banyak sih sebetulnya cyber security, karena waktu kita juga terbatas sebenarnya, panjang sebenarnya. Promosiin FPL aja sekalian. Oh iya, promosi FPL aja. Mungkin mau promosi FPL mungkin ya. Boleh nih, gabung, bagi yang nanti kita belajar sama-sama. Kita kasih suci ya, mungkin yang mau masuk SMK ya. Adik-adiknya. Adik-adik ya. Nih di sini FPL punya banyak sekali kelebihan ya. Mungkin mau jadi Di luar programmer ya. banyaknya kekurangannya juga. Iya, jadi sampai banyak kekurangan ya. Ingat, kita RPL itu ya lebih menjanjikan gitu loh. Ya, jadi jangan stres duluan. Udah masuk udah stres, belum masuk udah stres. Intinya di bawah fun aja gitu loh. Jadi buat adik-adik ya silakan gabung di SMK Cinta Kasih Suci ya. Mumpung pendaftarannya masih lama ya, masih berapa bulan lagi nggak tahu ya. Pokoknya daftar langsung tanpa babi ibu, jangan sampai penuh ya. Kuota masih banyak ya. Kami akan segera mendidik Anda menjadi seorang programmer profesional or something ya gitu. Sampingnya itu apa? Ya somethingnya itu jangan Apa sih terlalu yang berguna ya, Pak? yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa itu ya. Silakan gabung SMK Cinta Kasih Suci. Nah, Pak, untuk mengakhiri episode BK ini, Pak, kita singgung soal bisnis. Kenapa setiap perusahaan sangat membutuhkan seorang yang ada dalam cyber security, dan mengapa profesi cyber security sangat dibutuhkan oleh perusahaan? Ya ini dulu deh. Ya, kalau dari saya kembali lagi ke ini ngomongin bisnis ya, berarti udah perusahaan yang udah jalan besar, ada transaksi segala macam di dalamnya. Jadi memang perlu aware, kesadaran adanya data-datanya perusahaan mereka sendiri, data-data perusahaan mereka itu ada data kliennya gitu kan. Terus kadang-kadang kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang memang menciptakan suatu produk kan mereka tuh biasanya ada mainframe-nya dia, ada blueprint-nya dia gitu kan. Nggak boleh dikasih tahu sama orang lain gitu. Gimana caranya misalkan kita bikin pesawat, rancangannya diketahuin sama musuh gitu kan. Habis gitu kan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi fungsinya salah satunya terapin ISO sih pasti mereka. Ya. Gitu. Jadi ada yang menjaga, ada juga yang mencoba penetrasi. Jadi cari celah nih. Oh. Celah mana nih masih bolong gitu. Ditutuplah sama yang cyber security-nya. Yang satunya gitu kan. Ini kayak pesawat Kayak kayak gitu. pada lihat deh, ada yang bilang baling-balingnya ditutup gitu. Kapal ya kalau nggak salah, kapal selam kalau nggak salah ya. Baling-balingnya ditutup gitu ya. Oke.
Kalau mungkin dari saya sih, kalau kita bicara bisnis ya, gampangnya segini. Kalau bisnis, lu punya penghasilan 10 miliar, masa sih lu nginvest 1 M untuk memperbaiki cyber security? Gak mau, gampangnya gitu. Jadi kalau perusahaan besar tuh gampangnya, gue lebih baik keluarin 1 M untuk memperbaiki sistem gue daripada gue penghasilan 10 M tapi data gue diacak-acak. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu kan? Ya bener ya. Jadi kalau buat saya kenapa penting? Ya pentingnya di situ. Mereka mikirnya itu bukan short term. Nah, bukan ibaratnya kalau perusahaan itu mikirnya nggak jangka pendek. No. Dia mikirnya jangka panjang. Mikirnya itu mungkin bagaimana gue bisa bertahan 10 tahun, bahkan 100 tahun mungkin. Jadi buat mereka 10 M, mungkin 1 M atau 100 juta, 200 juta mungkin buat mereka kecil. Buat mereka ya. Kalau buat kita mah ya sebanyak itu ya buat beli tanah sih. Tapi kalau buat sekelas perusahaan besar benefit jelas ya, ibaratnya ya duit segitu kayak ya buat jajan ngemil nih, gua kasih deh tuh gitu loh. Ngerti kali ya bahasa saya ya. Jadi kayak ya uang apa sih, kayak uang ya udah lah, buat invest lah gitu, uang jajan lah gitu. Tapi mereka mikirnya bukan buat short term, bukan buat jangka pendek. Ya kalau mikir jangka pendek jelas rugi. Mereka pikirnya jangka panjang gitu. Jadi buat mereka perusahaan besar ya gak masalah gitu. Mereka siap ngeluarin duit demi bisa bertahan perusahaannya daripada perusahaan besar penghasilannya banyak tapi datanya sering jebol. Iya, karena nggak semua orang paham, Pak. Iya, dan yang itu perusahaan tidak pernah kasih tahu ke yang lain kadang-kadang. Untuk? Ya kadang-kadang ke orang awam nih nggak pernah kasih tahu kan kayak gitu-gitu. Jarang. Ya kalau dikasih tahu ya dibobol, Pak. Nah itu dia. Iya kan? Iya, maksudnya kayak lebih ke ya secara kalau kita mau buka bisnis ya itu yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Ya yang pasti sih untuk menjawab yang pertanyaan nomor 5 ini, setiap perusahaan membutuhkan seorang yang andal, dan mengapa profesi cyber sangat dibutuhkan? Ya memang membutuhkan sih, Butuh, terutama untuk jelas. level-level security untuk perusahaan yang udah besar gitu Iya. kan. Mereka harus ada sih. Ya, kalau mau yang tingkat kecil gimana? Ya udah sewa aja satpam. Iya dong. Iya gitu. Kan kalau ngomong cyber security bukan cuma untuk orang ya, Pak. Jadi Iya, dari maksudnya, sisi SOP dokumen ya, itu juga SOP-nya. termasuk cyber security Iya, sebetulnya. betul. Jadi- Ada namanya IT policy kalau di departemen IT policy itu. benar, iya. Kayak gitu-gitu. Kalau masih yang standar ininya ya, belum standar sampai hackernya ada gitu. Ya. Dan Dokumen juga, termasuk SOP-nya dan itu. juga penting juga kan karena ya itu tadi sih. Dan kalau mau tahu nih mungkin buat yang anak-anak RPL mungkin nonton ya. Ya. Ini kalau kamu tekuni cyber security itu masih kosong, masih profit, masih peluangnya besar lah ya. Sayangnya sini nggak ada, Pak. Ya sayangnya nggak ada itu aja. Coding. Ya, coding. Sebenarnya IT luas ya, Pak. Sebenarnya IT luas, coba please lah gitu loh. Aduh, ini mesti ada momen buat IT, Pak. Ini bukan buat cyber security dong. Iya betul ya, harusnya Banyak ya, Pak? Banyak sebenarnya. Cuma ya buat anak-anak ya yang mungkin frustasi dengan coding masih banyak jalan sebenarnya. Desain juga masuk IT, Pak, Ya, sebetulnya. desain aja masuk IT gitu loh, ngapain? Desain grafis bisa Ngapain? masuk, Misalkan, multimedia. pokoknya buat anak-anak RPL yang frustasi lagi ngoding, lagi ujian ya itu tadi sih. Ya banyak jalan, jadi nggak usah takut ya. Intinya ya jangan frustasi. Cuman aja. yang kita ambil salah satunya gini, Pak, kalau Ya. untuk ini kan Apa ya? RPL kita ya, gitu Iya, kan. iya, Itu kan iya. harusnya kita bermain logic di situ, Iya gitu kan. betul. Dan berhubungan lagi dengan topik kali ini cyber security, para pelaku di dunia semua ini, mereka tuh logiknya yang main, Logiknya. gitu. Makanya salah satu kalian harusnya bersyukur bisa masuk di RPL, gitu. Iya, Karena situ belajar logik dimainin, gitu. kan. Kadang-kadang kita bingung ya. Ibaratnya mereka sering main Mobile Legend, padahal dia nggak sadar kalau logik mereka pakai. Aduh, udah gak ngerti dah. Pak, jangan gitu, Pak, nanti mereka malah semangat main Mobile Legends, gitu. Oh, ya nggak apa-apa ya. Gue lupa ya sekarang. Ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya kalau kamu mau belajar cyber security, logik itu main otak aja sih sebenarnya ya, main otak gitu. Jadi ya semangat, jangan frustasi coding ya, terutama RPL nih yang lagi putus asa kadang-kadang ya.
ya lebih semangat karena jalan untuk menjadi seorang IT profesional itu Khususnya banyak. mereka nih, seusia mereka masih panjang. Pak. Iya masih panjang lah, beda sama kita lah. Kalau kita mah udah pangkotan gini mah ya wes lah. Tapi kalau untuk kalian jalan masih panjang, generasi kalian juga mungkin bisa lebih baik dari kita. Terus belajar dan carilah bakatmu. Ya, jangan sampai lulus dari SMK cinta kasih suci tidak bisa apa-apa karena kita tidak mengharapkan hal seperti itu. Ya apapun ingat masih banyak jalan. Terus mungkin cyber security, mungkin calon-calon hacker profesional mungkin ya. Kita tidak tahu ya Pak Clay ya. Gitu. Itu aja sih. Oke Pak, makasih ya Pak atas jawabannya. Jadi kesimpulannya sih kayak setiap perusahaan maupun perusahaan ataupun personal diri kita sendiri itu pasti butuh kayak keamanan juga. Jangan main keamanan cuma satu doang atau kayak menyepelekan lah jatuhnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan waspada aja. Iya. Menggunakan ini hati-hati. Iya, Nah, handphone. ya. Kecuali handphone zaman dulu kan, Nah, yang ini, cuma bunyinya mono itu. Mono. Ya mungkin buat beberapa tahu ini saya pegang ini namanya Sony Xperia M ini ya. Ini Androidnya Jelly Bean terakhir. Ya, tahu Jelly Bean tahun berapa? 2013. Jelly Bean berarti 4,6 tuh. 41, Versinya. 41, 43. Iya, 113 baru tahu kan, baru tahu. Nah, ini sama saya pakai ya, saya pakai kadang buat telepon apa gitu ya. Jadi belajar IT itu menyenangkan dan juga itu tadi seperti yang Pak Clay bilang bahwa kalau kita bicara cyber security itu kan kita kalau bicara secara luas kan panjang sebenarnya ya. Tapi paling tidak untuk orang awam ya, terutama yang menonton podcast ini terserah mau nonton atau tidak ya. Kita tolong ditonton lah gitu ya. Kasihan nih yang kita berdua capek-capek di sini bicara nggak ada yang didengerin kan sayang juga gitu. Ya intinya yang Ya mohon maaf Pak, Iya. orang IT memang aneh-aneh. Iya, Biasanya gitu emang. iya, makanya dan juga orang IT itu aneh-aneh. Ini kayak kita ini kan aneh semua nih. Jadi kalau misalkan kok nanti di komen di YouTube ya, di YouTube kok ada ini gurunya ya kita emang udah dasarnya aneh gitu, udah gila. Jadi kalau mau masuk RPL harus siap gila, udah gitu aja ya. Nah dan buat kayak juga untuk orang awam pun yang nonton juga ya please tolong aware dengan cyber security, aware dengan keamanan lah, tidak usah jauh-jauh dari kita diri sendiri dulu ya, karena itulah dasar kita untuk menjadi pribadi yang kalau orang bilang tuh diri kita yang kalau orang bilang tuh ya ada agama lupa saya itu diri kita yang aman gitulah ya dari menjaga secara data dan sebagainya. Saya rasa itu sih. Nah teman-teman semua, nggak kerasa nih di BK episode kali ini bersama Pak Aji dan juga Pak Clay telah selesai. Terima kasih untuk Pak Clay dan juga Pak Aji yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada episode BBK kali ini. Dan juga terima kasih kepada Sobat SMK semua yang sudah bersedia untuk menyaksikan video BBK pada episode ke-19 kali ini. Semoga kedepannya Sobat SMK akan mengingat apa yang Pak Aji dan Pak Clay beritahu. Mungkin pesannya, tolong ditonton ya, jangan sampai nggak ditonton sekilas-sekilas doang nih, ya oke? Ya. Nah, cyber security merupakan hal yang terpenting untuk menjaga keamanan dalam data privasi kalian. Sekian episode BBK kali ini, stay tune terus ya, dan jangan lupa follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci agar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai BBK. Dan jika Sobat SMK ada yang ingin request mengenai tema apa yang harus kita bahas atau siapa gestar yang bisa kita undang, boleh banget nih langsung komen aja ya di bawah. Lalu saya Valeska Dan saya Jia, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode BBK selanjutnya. Bye.